Perkenalkan, nama saya I. Wayan Putra. Saya Kepala SD Negeri 6 Karangasem. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam. Saat ini saya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 6 Karangasem juga merangkap sebagai Kepala SD Negeri 10 Karangasem. Izinkan saya bercerita sedikit terkait dengan dedikasi saya sebagai Kepala Sekolah sejak saya diangkat pertama kali di SD Negeri 1 Sarai Barat, bahwa saya sebagai guru waktu itu ingin bagaimana untuk meningkatkan pendidikan lebih baik lagi, di mana SD Negeri 1 Sarai Barat adalah berlokasi di Desa Seraya, dan saya sangat berkepentingan untuk bisa memajukan sekolah tersebut, di mana saya waktu itu menggali potensi yang dapat mendukung mengembangkan sekolah, seperti mengajak ekspatriat yang tinggal di sekitar sekolah untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan kemampuan anak-anak dalam berbahasa Inggris, kemampuan anak-anak dalam belajar dengan pendekatan sains, dan memohon dukungan seperti penyediaan pakaian, sepatu. Selanjutnya, sejak tahun 2011, saya pindah ke SD Negeri 1 Karangasem, di mana saat itu SD Negeri 1 Karangasem adalah termasuk salah satu sekolah berbasis internasional. Jadi, waktu itu saya ditugaskan di SD Negeri 1 Karangasem sebagai guru dan dipercaya untuk pengembangan program sekolah dan sebagai pembina mata pelajaran sains, yaitu IPA, yang khusus tugasnya adalah membimbing murid-murid untuk mampu bersaing di ajang kompetisi sains nasional. Ada hal-hal yang saya juga lakukan saat itu yang bersamaan dengan kegiatan sekolah. Saya juga dipercaya sebagai ketua KKK Kecamatan Karangasem yang sudah banyak melahirkan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, mulai dari pelatihan pembuatan PowerPoint, pelatihan penyusunan instrumen kegiatan pembelajaran, pelatihan pemberdayaan guru, ada juga pelatihan terkait dengan bagaimana kegiatan literasi dan numerasi itu dapat dilakukan. Dan itu kami lakukan atas dukungan dari teman-teman KKG yang bersemangat, yang selalu berkolaborasi dalam rangka penyusunan program tersebut. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang juga sudah berhasil dilakukan saat itu adalah bagaimana sekolah sudah mencapai prestasi yang luar biasa terkait dengan pengembangan murid dalam kemampuan sainsnya. Itu utamanya beberapa murid telah berhasil sampai menjadi juara di tingkat nasional. Setelah itu saya dimutasi ke SD Negeri 12 Karangasem, adalah sekolah yang sangat berkesan bagi saya karena berhasil mengembangkan dua buah best practice. Yang pertama terkait dengan pengembangan problem net solving yang sudah saya bagikan pas sampai ke tingkat nasional menjadi finalis itu tahun 2018. Selanjutnya tahun 2019 kami kembali berinovasi, yaitu dengan bagaimana melibatkan orang tua dalam perspektif pendidikan keluarga, di mana hasil dari kegiatan tersebut kami juga sudah berhasil melakukan kebiar literasi yang disinkronkan dengan kegiatan Hari Guru Nasional waktu itu tahun 2019, di mana keterlibatan paguyuban kelas tinggi dan kelas rendah waktu itu sangat aktif sekali. Mereka berkontribusi untuk mendukung sekolah sampai akhirnya mereka bisa menyusun program. Para orang tua secara rela berhasil untuk membuat program-program yang mendukung sekolah, termasuk dari paguyuban kelas itu sendiri dan bagaimana gebiar literasi itu dilaksanakan. Di mana saat itu para orang tua juga terlibat dalam kegiatan seperti perayaan hari-hari nasional dan kegiatan-kegiatan gotong royong di sekolah yang sangat antusias diikuti oleh para orang tua. Di mana paguyuban kelas ini selanjutnya berkontribusi dalam program yang disebut dengan Pertamak, yaitu perpustakaan kamar anak, di mana dalam kegiatan itu orang tua sadar bahwa pentingnya untuk melakukan literasi bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah, di mana orang tua terlibat dalam kegiatan pertama, di mana setiap anak memiliki kamar yang dimana di situ simpan buku-buku yang disukainya untuk selanjutnya dijadikan sebagai pojok baca di rumahnya sendiri. Dan kegiatan pertama ini juga sudah menjadi best practice yang dilombakan tahun 2019 dan berhasil mendapat juara 2 di lomba PGRI dan yang diselenggarakan juga oleh LPMP.
Saya selanjutnya dimutasi ke SD Negeri 7 Subagan, tepat dengan terjadinya pandemi COVID-19. Dan saat itu kegiatan yang dapat saya lakukan untuk bagaimana mengembangkan guru supaya bisa mengajar jarak jauh dengan RPP yang disederhanakan yang kami kembangkan menjadi RPP mingguan. Setiap minggu kami melakukan refleksi sehingga lahirlah best practice yang disebut dengan super fleksibel, yaitu supervisi refleksi berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat berkesan, terutama di SD Negeri 7 Subagan, di mana kami berhasil mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bagaimana ide ataupun gagasan itu memang berasal dari murid dan dikolaborasikan oleh guru untuk melihat lingkungan di sekitar sekolah yang waktu itu kebetulan adalah saluran air yang sangat kotor, sehingga berkat P5 itu akhirnya saluran air menjadi sangat bersih. Para orang tua sangat bersyukur dan tetangga di sekitar itu juga sangat berterima kasih kepada program sekolah, karena berkat program itu akhirnya tetangga atau lingkungan di sekitar sekolah akhirnya sadar bahwasanya saluran air itu adalah milik bersama dan perlu dirawat bersama. Dan yang terpenting adalah bagaimana murid dalam hal ini memiliki karakter yang mendukung program, bagaimana mereka kelak akan menjadi orang yang peduli dengan lingkungan. Selanjutnya saya dimutasi ke SD Negeri 6 Karangasem sebagai kepala sekolah dengan semua profil rapot pendidikannya sudah hijau semua hingga mendapatkan bantuan bos kinerja. Akhirnya kami menyusun sebuah program untuk meningkatkan kemampuan guru dalam rangka mendorong anak untuk mampu bernalar kritis dan memiliki rasa ingin tahu yang sudah dikembangkan sekarang. Dengan mengampu organisasi K3S, seringkali diminta bantuan oleh Dinas Pendidikan untuk menyusun program dinas dalam rangka pengembangan kompetensi guru. Saya juga dipercaya untuk menjadi pengajar praktik guru penggerak sejak tahun 2021, dilanjutkan dengan fasilitator guru penggerak sejak tahun 2023 hingga sekarang, dan sebagai instruktur program pendidikan profesi guru dan pengajar praktisi di Undiksa. Demikian pengalaman saya yang bisa saya sampaikan sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah yang penuh dengan dinamika. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam.